Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Rahmawati dari PIAUD 3A NIM 098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi ditinjau dari kreativitas, yang kedua rasa aman dan nyaman, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang terakhir bagaimana meminimalisir rasa jenuh dan bosan terhadap pembelajaran online. Ditinjau dari sisi kreativitas. Nah, ini pendidik dengan orang tua harus adanya berkolaborasi. Jadi nanti pendidik memberi tugas kepada peserta didik, misalnya memberi tugas untuk membuat pot bunga atau membuat kreativitas dari bahan bekas, misalnya sendok plastik untuk dibuat lampion. Nah, nanti peserta didik diminta untuk membuat hal sekreatif mungkin itu, tapi nanti orang tua harus juga memantau peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Nah, ini nanti tempat belajar harus bersih, harus rapi agar peserta didik itu nyaman terhadap belajarnya. Nah, untuk itu jika peserta didik keluar maupun ke dalam rumah harus cuci tangan terlebih dahulu, khususnya pada saat ini, karena kan pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Nah, nanti peserta didik jika keluar maupun masuk ke rumah itu harus mencuci tangan, dan jika kemana-mana itu harus menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini guru dapat melakukan pembelajaran melalui grup yaitu WhatsApp. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang ada di HP maupun di laptop, tapi harus ada jaringan internetnya. Nah, untuk aplikasinya itu bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, kemudian aplikasi Google Form, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menunjang peserta didik untuk melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian yang keempat, bagaimana meminimalisir rasa bosan dan jenuh adanya pembelajaran online ini. Jadi pendidik itu bisa menciptakan video yang sifatnya itu bermain tapi juga belajar. Nah, itu nanti pendidik bisa mengupload di YouTube, dan nanti peserta didik itu menonton dengan panduan orang tua. Kemudian yang kedua itu juga bisa menikmati hiburan seperti streaming YouTube, kemudian streaming film, terus menonton film, seperti itu. Kemudian juga bisa menjalin hubungan dengan teman itu dengan cara berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya itu lewat apa? Itu bisa dengan lewat via WhatsApp. Nah, nanti WhatsApp kan bisa video call bersama temannya, nanti membicarakan apapun itu, kan itu juga bisa menghibur peserta didik gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yaitu melakukan hobi yang sedang ditekuni. Jadi misalnya hobi peserta didik itu membaca buku. Nah, dimana membaca buku itu juga memperluas pengetahuan peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.